Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Adapun tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Bimbingan dan konseling di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sangat utama, merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam upaya menemukan konsep diri, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap hambatannya, mengkoordinasikan dengan ahli lain, melakukan konseling terhadap keluarganya, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri, dan mengembangkan hobi serta mengembangkan keterampilan sosial dan personal. Layanan bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Semuanya bermaksud agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri sebagai modal untuk mengembangkan diri dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus adalah bantuan yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik yang mengalami kelainan, dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan lingkungannya agar mampu mandiri dan belajar dengan tekun. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dari berbagai karakteristik mereka itu. Maka bentuk layanan pendidikan dan bimbingan juga perlu disesuaikan. Oleh sebab itu, dalam layanan bimbingan ABK, tahap-tahap perkembangan ABK harus dipertimbangkan dalam rangka menyusun program pelayanan bimbingannya. Bimbingan yang diberikan berupa layanan informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, layanan konseling individual, dan layanan konsultasi. Adapun model pelayanan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami kelainan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Nah, salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. 2. Tunanetra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat dan netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi kata tunanetra adalah rusak penglihatan, sedangkan orang yang buta adalah orang yang merusak penglihatannya secara total. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Nah, layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem
segregasi, yaitu suatu sistem yang secara terpisah dari anak yang masih memiliki penglihatan yang masih bagus atau tidak memiliki kecacatan, dan integrasi atau terpadu dengan normal di sekolah-sekolah umum lainnya. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus, SLBA dan SLBB, dan kelas jauh. Yang ketiga yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. ADHD merupakan gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi cara kerja otak, ditandai dengan sikap yang hiperaktif, sulit fokus, dan melakukan tindakan impulsif lainnya. Banyak penelitian mengungkapkan ADHD sering komorbiditas dengan beberapa gangguan kejiwaan seperti gangguan perilaku, ketidakmampuan belajar, depresi, dan gangguan kecemasan. Adapun model layanan dan pendidikan ADHD yaitu menyediakan pelayanan khusus yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak salah satunya dengan di sekolah inklusi. Terpenuhinya kebutuhan anak berkaitan dengan pengendalian diri dan kebutuhan belajar yang diharapkan mampu menjadi individu yang berfungsi secara optimal di lingkungan sosialnya, termasuk di sekolah. Melalui pendidikan inklusif ini, anak ADHD akan dididik bersama anak-anak normal lainnya untuk mengoptimalkan segenap potensi dan mengembangkan keterampilan mereka dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang keempat yaitu Autistic Spectrum Disorder atau ASD. ASD adalah adanya gangguan atau abnormalitas perkembangan pada interaksi sosial dan komunikasi serta ditandai dengan terbatasnya aktivitas dan ketertarikan. Munculnya gangguan ini sangat tergantung pada tahap perkembangan dan usia kronologis individu. Perilaku autistik digolongkan dalam dua jenis, yaitu perilaku yang eksesif atau berlebihan dan perilaku yang defisit atau berkekurangan. Yang termasuk perilaku ini adalah hiperaktif dan tantrum atau mengamuk, berupa menjerit, menggigit, mencakar, memukul, dan mendorong. Adapun model pelayanan dan pendidikan ASD, yang pertama yaitu kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autistik yang telah diterapi memerlukan pelayanan khusus, termasuk anak autistik yang telah diterapi secara terpadu atau struktur. Selanjutnya yaitu program pendidikan inklusi. Program ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang siap memberikan layanan bagi anak autistik. Kemudian program pendidikan terpadu. Program ini dilaksanakan di sekolah reguler. Dalam kasus atau waktu tertentu, anak-anak autistik dilayani di kelas khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak autistik yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah, khusus karena keterbatasannya. Program ini juga dapat memberikan perhatian lebih khusus bagi anak oleh terapis maupun guru yang memiliki keahlian khusus tentang autism, sehingga sang anak dapat lebih fokus dalam proses belajar. Adapun yang kelima yaitu anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial dan biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Adapun model pelayanan dan pendidikan tunalaras yaitu sekolah luar biasa, kelas jauh atau kelas kunjang, dan 3 bentuk keterpaduan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan yang terakhir bentuk kelas khusus. Kemudian yang keenam yaitu cerdas berbakat. Cerdas berbakat yaitu anak yang mempunyai skor IQ 140 atau lebih diukur dengan instrumen Stanford, Binet atau Terman. Mempunyai kreativitas tinggi, kemampuan memimpin dan kemampuan dalam seni drama, seni tari dan seni rupa atau Marlon.
Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat akan mendorong anak tersebut untuk berprestasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran adalah: 1. Pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas. 2. Tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional. 3. Berorientasi pada modifikasi proses, konten dan produk. Model-model layanan yang bisa diberikan pada anak berbakat yaitu model layanan pengembangan kognitif, afektif, nilai, moral, kreativitas, dan bidang khusus. Adapun yang ketujuh yaitu disleksia. Disleksia mengacu pada anak yang memiliki kesulitan dalam menguasai hubungan antara pola ejaan, kata-kata, dan pengucapannya. Anak-anak ini biasanya membaca dengan suara keras, secara tidak akurat, dan perlahan, dan mengalami masalah tambahan dengan ejaan. Disleksia nampaknya muncul terutama dari kelemahan dan keterampilan kronologis atau speech sound. Bentuk lain dari kesulitan membaca adalah membaca gangguan pemahaman. Anak-anak ini membaca dengan akurat dan lancar namun sulit memahami apa yang telah mereka baca. Adapun yang kedelapan yaitu disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak dapat menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Yang kesembilan yaitu diskalkulia. Diskalkulia dikenal juga dengan istilah math difficulty karena menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung atau counting dan mengkalkulasi atau calculating. Anak yang bersangkutan akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Hal ini biasanya ditandai dengan munculnya kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka ataupun simbol matematis.